Ya, kawan-kawan profesional kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas mengenai Bio Farma. Bio Farma ini vaksin yang penghasil vaksin di dunia. Anda tahu nggak kalau mereka sudah ada sekitar 120 tahun yang lalu? 120 tahun lalu. Kita di mana ya? 120 tahun lalu mereka sudah hadir, mereka sudah buat vaksin. Vaksinnya ada 14 vaksin sampai hari ini. 14 vaksin dan mereka adalah termasuk yang terbesar. Kalau teman-teman tahu kenapa sih kita orang sekarang makin berkurang yang cacat ya kalau lahir tuh, karena namanya vaksin polio. Nah, vaksin polio itulah produknya Bio Farma. Dan hampir 75%, namanya yang vaksin polio ini itu diproduk di dunia itu dikuasai marketnya oleh Bio Farma. Jadi Bio Farma ini cukup keren gitu ya, cukup keren tapi banyak yang nggak tahu nih. Banyak yang nggak tahu, jadi kita perlu tahu dan apalagi biar teman-teman tahu ya, Pak Erick Thohir karena kemarin berbicara mengenai bahwa kita akan mendapatkan vaksin sampai ratusan juta, 250 juta, hampir 300 juta vaksin, itu membuat harga saham di bursa saham hari ini naik tinggi gitu. Mencapai 5.000 sekian, 500 atau 500 saya lupa. Tapi itu semua karena omongan seperti itu gitu. Jadi begitu kuatnya pengaruh vaksin karena pandemi ini dan kita akan dengarkan nih. Bagaimana nih? Dari Erman saya ingin tahu Erman, halo Erman. Iya Bang. Ya silakan Erman. Ya terima kasih Bang. Man, kau dulu di mana kuliah? Kuliah di mana dulu? Saya kuliah S1-nya di ITB Bang, S2, S3 juga di ITB Bang. Nah ini tampang-tampang ITB begitu tuh. Nah, lugu, nerd dan sebagainya. Cuma saya aja agak gaya dikit. Yang lain mah aduh kayak gini gayanya. Gaya Erman gini. Apalagi ketemunya vaksin mulu. Man, cerita Man. Mengenai Bio Farma. Ya Bang, makasih Bang. Jadi sedikit memberikan ilustrasi dulu Bang bagaimana vaksin itu dibuat. Jika kita lihat ada dua sebenarnya besaran untuk membuat vaksin. Yang pertama adalah membuat bahan aktifnya, kita sebut dengan balek bahan aktif ini. Bahan aktif ini sebenarnya kalau kita lihat tadi di RNI itu menanam benih padi kemudian memanen hasil padi. Kalau di Bio Farma Bang, yang kita tanam adalah virus atau bakteri. Jadi misalnya pada kasus COVID, maka kita menanam virus corona yang tadinya jumlahnya misalnya baru 1 sel, dipanen menjadi kurang lebih misalnya sekitar 1 juta sel. Jadi kita memperbanyak virus itu. Jika platform teknologi yang diambil adalah inaktivasi, maka virus tadi yang sudah 1 juta sel itu Bang, itu kita inaktifkan dengan menggunakan agent penginaktivasi. Nah, setelah kita bisa membuat bahan aktifnya, baru kemudian kita membuat produk akhirnya. Produk akhirnya vaksinnya tadi, Bang. Jadi, bahan aktif tadi yang sudah pekat, yang jumlahnya misalnya sekitar 1 juta, itu kita akan encerkan dengan larutan pengencer, kemudian ditambahkan stabilizer, ditambahkan adjuvan, hingga kemudian menjadi produk vaksin yang siap untuk dikemas dan didistribusikan untuk digunakan. Waktu bikin vaksin ini cukup lama Bang, karena sebenarnya selain proses produksinya, ujinya untuk memastikan bahwa vaksin itu aman dan berkhasiat, itu secara umum sekitar 1 tahun, jadi 12 bulan untuk membuat 1 buah vaksin. Nah, bagaimana dengan pengembangannya sendiri? Pengembangannya sendiri juga cukup panjang Bang. Kalau dilihat pengembangan pembuatan vaksin itu secara umum hampir 15 tahun. Mulai dari pemilihan kandidat vaksin, uji preklinis, kemudian uji klinis, yaitu uji di manusia. Sampai kemudian vaksin ini mendapatkan persetujuan dari badan regulasi. Dalam hal ini untuk di Indonesia dari Badan POM. Baru kemudian bisa dijual. Nah, dengan panjangnya waktu proses pembuatan vaksin, baik itu pengembangan maupun proses produksinya, maka strategi yang diambil oleh Bio Farma supaya tetap mandiri dan bisa cepat menyediakan vaksin, maka strategi dalam pengembangan adalah penguasaan platform teknologi. Jadi hampir semua platform teknologi pembuatan vaksin ini telah dikuasai oleh Bio Farma. Mau itu whole cell virus inactivated, whole cell virus live attenuated, rekombinan, itu sudah dikuasai oleh Bio Farma. Karena kenapa? Karena kalau kita bisa menguasai itu, maka proses pengembangan pembuatan vaksin ini tidak bisa kita persempit dari sebelumnya 15 tahun menjadi lebih pendek.
Yang kedua juga yang harus dikuasai pada tahap pengembangan adalah kemampuan upscaling. Kalau kita tahu sendiri Bang, kalau penelitian mungkin dulu waktu kita kuliah atau waktu SMA, penelitian itu kan dilakukan pada skala kecil, 1 liter lah sampai mungkin 10 liter. Kalau kemudian kita harus naikkan pada skala produksi itu 1.000 liter sampai 2.000 liter, kalau kita tidak memiliki kemampuan upscaling akan sulit. Sehingga itu juga harus dikuasai oleh Bio Farma. Dan yang ketiga adalah penguasaan regulasi. Penguasaan regulasi menjadi faktor penting. Karena jangan sampai vaksin yang sudah kita buat dalam jangka waktu yang lama, 10 tahun sampai 15 tahun, ternyata tidak bisa digunakan, Bang. Karena misalnya tidak memenuhi aturan yang dipersyaratkan oleh Badan POM. Nah, itu yang harus kita kuasai dengan baik. Nah, bagaimana dengan penyediaan vaksin? Ya, Bang. Nah, kalau gitu yang corona sekarang sangat cepat dong ya, hanya berapa bulan udah seperti ini kondisinya. Betul Bang. Nah, pada kondisi 15 tahun ini bisa sampai hanya berapa bulan gitu ya. Betul Bang. Jadi pada kondisi emergensi, pada kondisi pandemik seperti ini, jadi ada beberapa aturan memang yang diperbolehkan di Badan Kesehatan Dunia WHO sendiri, itu ada namanya EUL, Emergency Use Listing. Jadi pada kondisi emergensi memang pembuatan vaksin ini dipercepat. Jadi ada beberapa tahapan yang diperbolehkan untuk dilewati. Tetapi tentu tetap harus ada pembuktian. Makanya tetap harus ada uji klinis yang dipersyaratkan, Bang. Gitu. Nah tadi lucu juga ya. Tadi dari 1 juta misalnya, dari vaksin itu baru diperbesar, diperbanyak di 1 juta. Itu apakah untuk melemahkan dia atau bagaimana ya? Nah, kalau pada konsep vaksin dengan platform seperti yang saat ini, yang whole virus yang inactivated, sebenarnya tujuannya adalah memperbanyak, Bang. Karena gini, karena kalau benih atau bibit itu kan mungkin kandungannya hanya 1 virus. Kalau 1 virus ini dibuat, kan langsung sekali pakai saja digunakan oleh pasien. Maka kita harus perbanyak. Nah, ini memperbanyak virus dari tadinya 1 virus menjadi 1 juta virus. Sehingga nantinya bisa dipakai untuk 1 juta pengguna misalnya, Bang. Gitu, Bang. Nah, jadi kita memperbanyak virus. Jadi vaksin itu adalah virus itu sendiri sebenarnya? Betul. Jadi vaksin itu ada yang virus itu sendiri yang dilemahkan. Ada teknologi yang baru juga, Bang, yang dikembangkan oleh teman-teman kita juga, yaitu vaksin rekombinan. Jadi hanya mengambil bagian tertentu dari virus, kemudian diinsersikan pada misalnya pada ragi. Nanti ragi itu akan menghasilkan bagian komponen itu sendiri dari virus, itu bisa memberikan efek kekebalan terhadap manusia juga. Jadi bisa virus itu sendiri, bisa bagiannya dari virus. Jadi coba kita akan lihat videonya ya. Ada video dari Bio Farma, coba kita tayangkan dulu. Silakan kawan-kawan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN sekaligus Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala Badan POM Penny Lukito, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau secara langsung kesiapan fasilitas dan kapasitas produksi vaksin COVID-19 di Bio Farma dan penyuntikan perdana relawan uji klinis vaksin COVID-19 yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Unpad dan diterima langsung oleh Direktur Utama Bio Farma Hanesti Bashir beserta jajaran Board of Executive Bio Farma. Dalam uji klinis 3 vaksin COVID-19 tersebut, Bio Farma bekerja sama dengan tim peneliti uji klinis fase 3 Fakultas Kedokteran Unpad Bandung selama 6 bulan ke depan. Bio Farma sudah mempersiapkan fasilitas produksi dengan kapasitas maksimal sebanyak 100 juta dosis dan pada akhir Desember 2020 akan ada tambahan kapasitas produksi sebanyak 150 juta dosis. Produksi untuk vaksin juga dilakukan sendiri oleh Bio Farma. Artinya vaksin inilah nanti yang akan digunakan untuk vaksinasi di tanah air. Kita optimis bahwa dengan segera ditemukannya vaksin ini, kita bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat.
Ya, kawan-kawan tadi sudah kita lihat bagaimana tayangan mengenai Bio Farma dan tadi presentasi dari Bio Farma dan ini merupakan quick win ya kalau kita bisa capai dengan cepat ya. Awal Januari kita sudah ada vaksin dan ini satu harapan lah, ada hope ya. Selama kita ini kan kita nggak ada hope ya, apa nih hope-nya gitu ya. Berbagai macam dibuat obatnya juga belum juga ditemukan dan sekarang ada vaksin yang dibuat. Dan ini adalah hope bagi kita karena ini nggak hanya bagi Indonesia loh, ini bagi dunia gitu loh. Karena semua dunia ini kan namanya epidemi ya, hampir semua dunia kena gitu dan dampaknya kemana-mana. Jadi kalau ini kita temukan vaksin ini akan sebuah harapan baru bagi kita gitu. Dan kita harus berterima kasih kepada teman-teman dari Bio Farma yang sudah akan memproduksi ini mulai tahun depan. Semoga itu bisa juga tercapai. Karena gini nih, banyak banget yang bakal disuntik ini dengan vaksin ini. Bayangkan ada 260 juta orang kan disuntik, emang kan nggak serentak disuntik semua kan nggak ada gitu. Itu butuh dengan namanya, artinya apa? Butuh sekitar 260 juta alat suntik juga. Nah, kabarnya vaksin ini akan 2 kali disuntikan kepada kita. Jadi pertama, kemudian 2 minggu kemudian disuntik lagi. Nah ini akan membuat kebutuhan mencapai hampir 500 juta sampai 600 juta vaksin yang kita butuhkan di Indonesia. Itu akan disuntikkan kepada kita dan artinya banyak kebutuhan ini. Jadi kalau teman-teman ini ya, siap-siap aja kita tahun depan kita akan disuntik vaksin semua nih dengan vaksin corona. Dan kita bisa kembali berproduksi secara new normal. Artinya new normal dengan cara yang kita, kan banyak hal yang dapat positif juga dari kondisi corona ini gitu.